Di suatu sore, di desa terpencil di pinggir hutan, ada seorang anak bernama Joko. Dia sedang duduk termenung di pinggir sawah sambil menatap ke langit dengan tatapan kosong. Tampaknya ia sedang gelisah memikirkan sesuatu. Natal sebentar lagi. Rencananya sekolah minggu di desa mau ikut perayaan di gereja pusat. Tapi biayanya mahal 200.000. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu ya? Shalom. Shalom. Dari mana saja kamu? Tadi pamitnya pergi ke sawah. Kok sampai jam segini baru pulang? Maaf ya Bu, tadi Joko keasikan main sampai lupa waktu. Ya sudah, sini duduk. Sekarang ganti Bapak yang ngomong ya. Bapak lihat akhir-akhir ini kamu kok sering melamun. Ada masalah apa sih sebenarnya? Ibu juga merasakan seperti itu loh, Jok. Ada apa sebenarnya? Jadi Joko itu sebenarnya bingung. Sekolah minggu itu loh mau ikut perayaan Natal di gereja pusat. Tapi biayanya mahal 200.000. Itu sudah termasuk biaya makan, bis, dan seragam. Tapi Joko gak mau ngerepotin ibu sama bapak. Makanya Joko sering ngelamun. Gimana caranya bisa ngumpulin uang sebanyak itu? Oh, jadi itu. Ya kamu cerita, jangan dipikirkan sendiri. Ya, Bapak coba carikan pinjaman ya nak. Biar kamu bisa ikut. Karena di gereja pusat sangat megah dan menyenangkan. Bapak ingin kamu bisa turut merasakan Natal di sana. Ya sudah, kita serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Agar Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam gereja di ruang pra-remaja, para remaja gereja sedang membicarakan tentang rencana Natal ke gereja pusat. Tampaknya mereka sedang serius dalam pembicaraannya. Ketua panitia memulai rapatnya. Teman-teman, rencana kita untuk Natal ke gereja pusat tinggal sebentar lagi. Bagaimana dengan persiapan kalian semua? Untuk keuangannya sih masih kurang satu teman lagi, yaitu si Joko. Saya lihat dia mengalami kesulitan masalah keuangan. Gimana kalau kita membantunya? Kasihan dia. Betul juga, kasihan dia. Orang tuanya hanya buruh tani. Bagaimana kalau kita patungan saja, biar bisa untuk membantunya supaya dia bisa ikut dalam pesta perayaan Natal. Saya juga setuju. Natal kan tidak cuma pesta pora, tapi juga dapat membagi berkat buat sesama kita. Apalagi Joko baik hati dan sangat rajin dalam pelayanan di tempat ini. Oke lah kalau begitu, kita patungan untuk membantunya. Jadi sekarang keuangan udah fix ya. Shalom. Shalom. Maaf ya, saya terlambat. Tadi habis bantu bapak dulu di sawah. Saya juga minta maaf ya, belum bisa bayar uang iuran Natal. Uangnya belum terkumpul ini. Gak apa-apa Joko. Ayo duduk sini, gabung dengan kita. Tenanglah temanku, mari bersukacita. Iuranmu sudah ada yang membayarnya. Jadi kamu bisa ikut Natal. Jangan bersedih lagi ya. Hah? Beneran? Aku bisa ikut Natal? Puji Tuhan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu. Natal sungguh berarti bagiku. Sukacita Natal akan terus terpancar dalam hidupku Tuhan.
Terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah begitu baik sama aku. Sama-sama, Jok. Kita semua di sini saudara dalam Tuhan. Jadi kita harus saling menolong. Betul itu. Sekarang, mari kita buat perubahan besar melalui gereja ini. Dengan cara pelayanan yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Akhirnya anak pra-remaja itu bersuka cita bersama sambil memuji-muji Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Hari Natal telah tiba. Rombongan remaja desa itu sudah tiba di gereja pusat. Mereka sangat kagum akan kemegahan gereja pusat. Kerap-kelip lampu Natal dan ornamen Natal menambah semarak perayaan Natal anak sekolah minggu. Wah, bagus sekali ya gerejanya. Hiasan Natal juga bagus dan indah sekali. Iya, anak-anak yang datang juga sangat bersemangat sekali. Wah, bagus sekali. Megah dan mewah. Yuk, cepetan kita cari tempat duduk. Acaranya udah mau dimulai nih. Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Wah, sukacita semua nih ya. Kita juga patut bersyukur ya pada Tuhan, karena Tuhan kita bisa berkumpul sore ini. Ya benar kita patut bersyukur karena pandemi 2 tahun lebih, Tuhan akhirnya mengizinkan kita untuk kembali bertemu di gereja ini. Ngomong-ngomong, sore ini ada acara apa sih? Kok kelihatannya meriah sekali ya? Iya ya, ada acara apa sih? Teman-teman ada yang tahu ini ada acara apa? Iya, bener banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baiklah, kita akan mulai ibadah perayaan Natal kita sore ini. Mari kita sambut sukacita Natal kita sore hari ini dengan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema. Lanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kebaikan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul hari ini untuk merayakan Natal bersama. Kiranya Engkau melawat setiap kami, agar Natal ini bisa berjalan dengan lancar. Hingga dari awal hingga akhir kami serahkan hanya kepadamu. Amin.
Kita bicara tentang persahabatan, apa sih arti sahabat buatmu? Apa ya Jeff? Kayaknya kakak-kakak pemusik ada yang tahu deh. Nah, arti persahabatan buat kakak apa sih? Teman yang ada untuk kita setiap saat dalam suka maupun duka. Nah itu. Ya betul, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Yusya. Wah, luar biasa ya arti sahabat untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan ibadah lebih lanjut, mari kita sambut dengan menyanyikan Selamat Datang. Melanjutkan puji-pujian kita, adik-adik kita dari kelas A akan menampilkan sebuah pujian. tari yang luar biasa banget ya kita. Iya Jeff, apalagi semangat mereka dalam menari sangat hebat ya. Ngomong-ngomong, kalian juga masih semangat kan? Pasti harus semangat dong. Yuk dengan bangkit berdiri kita akan pujikan dari pulau dan benua. Ayo berdiri semua dong.
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyaksikan drama tentang kelahiran Tuhan Yesus dan akan dilanjutkan dengan rangkaian penyalaan lilin. Mari kita saksikan sama-sama. Gabriel diutus kepada seorang perawan bernama Maria. Perawan itu sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau." Mendengar perkataan malaikat itu, Maria terkejut, sehingga bertanya-tanya dalam hati, apa maksud salam itu? Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Tapi saya belum bersuami. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang kau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Yusuf adalah tunangan Maria. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus dari timur, mereka orang percaya. Dengan iman yang bernyala, mencari raja yang mulia. Mereka datang membawa tanda cinta kepadanya, emas dan dupa serta mur, tanda hormat bagi sang raja. Mereka sungguh amat bahagia menemukan bayi yang mulia. Lalu mereka sujud menyembah pada Allah yang menjelma. Orang Majus dari timur, mereka orang percaya. Dengan iman yang bernyala, mencari raja yang mulia. Dengan iman yang bernyala, mencari raja yang mulia. Berangkatlah mereka dan lihat bintang yang akan mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merkah.
Yesus lahir dan hadir untuk semua orang. Tidak hanya untuk Maria, Yusuf dan para gembala dan orang Majus. Tuhan Yesus juga hadir sebagai sahabat kita. Terang kasih-Nya menghalau ketakutan. Mari bersama mewartakan dan membagikan kasih Tuhan Yesus kepada sekeliling kita.
cerita Natal yang luar biasa ya Jeffy. Ternyata Natal bukan hanya sekedar rutinitas kita, tetapi Natal juga memiliki makna yang harus kita hayati tiap tahunnya. Iya, benar kita. Tiba saatnya sekarang kita akan memulai firman Tuhan, tapi sebelum itu kami mohon dengan kasih Bu Hana untuk memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila di sore yang indah ini Tuhan, kami boleh merayakan kelahiran-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, tibalah saatnya bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Jeffy, ibadah Natal ini rasanya tidak lengkap ya jika tidak ada Pablo. Pablo itu siapa sih sebenarnya? Teman-teman ada yang tahu nggak Pablo itu siapa? Pablo itu teman kita, Jeff. Wah, oke. Kalau gitu, yuk kita panggil Pablo sama-sama. 1, 2, 3. Pablo. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha agar kejadian matahari menyinari semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira. Orang kaya terbelenggu bila tiada henti-hentinya. Mereka tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Hola adik-adik. Kurang keras suaranya. Hola adik-adik. Nah, hari ini Pablo capek sekali. Tadi Pablo mau mencari seorang sahabat. Adik-adik, ada yang punya sahabat di sini? Yang punya sahabat angkat tangan. Oh, banyak sekali yang punya sahabat. Nah, adik-adik, Pablo tadi sedang mencari sahabat. Nah, adik-adik tahu nggak? Pablo dengan sepeda ini sudah mencari sahabat dari Amerika, lalu kemudian ke Romawi, lalu ke Menara Eiffel, ke Brasil, ke Mesir, sampai puncak Everest dan lautan luas. Pablo tidak ketemu yang namanya sahabat. Adik-adik mau nggak jadi sahabatnya Pablo? Mau ya? Nah, ketika Pablo cari kemana-mana, ternyata ada loh sahabat yang sejati yang Pablo temukan. Dan Pablo menemukan sahabat itu ada di mana ya ini? Ada di mana ini? Ada di kandang domba. Siapa ya yang ada di kandang domba? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata setelah berkelana kemana-mana, setelah naik ke atas gunung, lalu turun ke dalam samudra, Pablo menemukan sahabat yang bernama Tuhan
Yesus. Kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus jadi sahabat kita? Nah, adik-adik, Injil Lukas, adik-adik, Injil Lukas berkata kepada para gembala apa? Jangan takut, hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar tentang apa? Tentang apa kesukaan besarnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Jadi adik-adik, di kota Bethlehem, di kandang domba, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Tuhan Yesus. Dan ini mendatangkan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Adik-adik, sukacita enggak kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus membuat adik-adik sukacita enggak? Halo? Kelahiran Tuhan Yesus membuat sukacita? Kelahiran Tuhan Yesus membuat kita bersukacita. Dan ada juga ya tadi ditampilkan apa? Paduan suara para malaikat yang bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik, dengan kata lain ya, dengan kata lain, peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kelahiran Tuhan Yesus itu berarti bahwa Tuhan hadir sebagai sahabat bagi Pablo, bagi adik-adik, bagi kita semua. Dan hari ini kita merayakan apa? Natal. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu berarti ia menjadi sahabat bagi kita. Nah, ada lagi loh yang membuat Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Yang pertama, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menjadi sahabat kita yang sejati? Yang pertama, karena ia adalah Tuhan yang maha kuasa, tapi mau menjadi manusia sama seperti kita. Wow, luar biasa loh. Kalau ada Tuhan yang maha kuasa, dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa? Dan adik-adik, hal yang kedua yang membuat Tuhan Yesus menjadi sahabat kita, karena Yesus itu maharaja, tapi ia mau lahir di kandang domba. Adik-adik lahir di mana? Ayo. Adik-adik lahir di mana? Kamu di mana? Di Medan. Ada nggak yang mau dilahirkan di kandang domba? Ada nggak yang mau lahir di kandang domba? Di rumah sakit. Di rumah sakit berarti di kasur yang empuk, yang kasur yang enak, kasur yang hangat. Ada yang mau dilahir di kandang domba? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus yang maharaja, ia mau lahir di kandang domba. Luar biasa enggak? Luar biasa ya. Lalu yang ketiga, Yesus itu maha mulia, tapi berita kelahiran Tuhan Yesus yang mendengar pertama kali siapa? Yang diberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus siapa? Hai. Yang diberitahu pertama kali berita kelahiran Tuhan Yesus siapa?
Siapa? Siapa? Para gembala. Jadi ketika para gembala ada di padang, mereka mendapat penglihatan. Apa yang dikatakan? Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Adik-adik tahu nggak para gembala itu siapa? Para gembala itu adalah orang-orang yang sering disingkirkan, orang yang tidak dianggap, orang yang seringkali direndahkan. Tapi berita Natal dipercayakan kepada mereka. Hal yang keempat yang membuat Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Slide-nya minta tolong. Nah, yang menjadikan Yesus sahabat kita adalah Yesus itu maha segalanya, tapi memanggil kita sebagai sahabat. Siapa sahabatnya Tuhan Yesus? Yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus siapa? Nah, adik-adik, menjadi sahabat Tuhan Yesus itu betapa kita harus bersyukur kalau kita menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersyukur? Pablo mau kasih alasannya kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena apa? Kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, berarti kita adalah anak-anak yang istimewa. Kita adalah anak yang istimewa karena kita jadi sahabatnya Tuhan. Tuhan tidak memandang kita. Tuhan tidak memandang kita itu mau kaya, mau miskin, mau pakai baju baru, tidak pakai baju baru, mau pakai sepatu yang bagus atau sepatu yang bolong-bolong. Tuhan tidak memandang itu. Tapi Tuhan memandang kita sebagai anak-anak yang istimewa. Karena itu kita patut bersyukur karena Yesus mau menjadi sahabat bagi kita. Yang kedua, adik-adik, siapa di sini tadi yang punya sahabat? Banyak ya yang punya sahabat ya. Kalau punya sahabat itu berarti punya teman untuk bercerita, punya teman untuk main, punya teman untuk ketawa ketiwi ya, punya teman untuk pergi jalan-jalan. Betul ya? Nah, kalau Tuhan Yesus adalah sahabat kita, berarti Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, menuntun langkah kita dan berjalan bersama dengan kita. Nah, hal yang ketiga yang membuat kita bersyukur apa? Kita harus jadi sahabat bagi sesama. Kalau Tuhan sudah mau jadi sahabatnya kita, kalau Ia sudah lahir dalam dunia untuk menjadikan kita sahabatnya, berarti kita pun juga harus menjadikan sesama sebagai sahabat buat kita. Supaya apa, adik-adik? Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mau memuliakan nama Tuhan? Mau ya? Kalau mau memuliakan nama Tuhan, harus menjadi sahabat bagi sesama. Oke? Oke, adik-adik? Nah, Pablo mau ajak adik-adik ngomong ini sama Pablo, ya.
ikutin Pablo ya, kita ngomong sama-sama ya, yang ada di depan ya, dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi sahabat Yesus, mewartakan kasih-Nya pada dunia, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, memuliakan namanya melalui hidupku. Aku bersukacita jadi sahabat Yesus. Kita berdiri yuk, sama-sama yuk kita berdiri. Kita berdiri, ikutin Pablo ya. Ikutin Pablo ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi sahabat Yesus, mewartakan kasih-Nya pada dunia, mengasihi semua orang tanpa membedakan, memuliakan namanya melalui hidupku. Aku bersukacita jadi sahabat Yesus. Sekali lagi ya, Pablo senang, Pablo sukacita hari ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Aku mau menjadi sahabat Yesus, mewartakan kasih-Nya pada dunia, mengasihi semua orang tanpa membedakan, memuliakan namanya melalui hidupku. Aku bersukacita jadi sahabat Yesus. Yeay. Nah, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Pablo mau melanjutkan keliling dunia, Pablo ingat, Pablo membawakan oleh-oleh untuk sahabat-sahabatnya Pablo, sahabat-sahabat yang istimewa. Nah, apa ya? Pablo mau mengundang ya sahabat-sahabatnya Pablo yang istimewa. Mereka adalah teman-teman kita juga. Pablo membawakan oleh-oleh yang sangat besar. Nih. Nah, adik-adik, Pablo bawa oleh-oleh, jumlahnya ada berapa ya? Berapa ya oleh-olehnya ya? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah oleh-oleh kado istimewa dari Pablo untuk sahabat-sahabatnya Pablo. Yang pertama Pablo mau undang namanya Yehezkiel. Ayo maju. Pablo punya hadiah untuk Yehezkiel. Lalu siapa lagi ya? Ada Gisel. Oh, Gisel sakit. Oke. Daniel. Ada Daniel. Berdiri dulu, berjejer sini ya. Berdiri. Nah. Ada Prilly. Suara, Gabriel, Saki, Arumi, Milka, dan Adib. Nama-nama yang Pablo sebutin maju dong. Oh, 3 sakit. Nah, Negeri Pembina Kota Kediri. Oke. Nah, adik-adik,
ini adalah sahabat-sahabatnya Pablo. Mereka dari TK Negeri Pembina Kota Kediri. Nah, mereka hari ini bersukacita Natalan sama kita di tempat ini. Dan Pablo mau kasih hadiah khusus dari perjalanan luar kota, luar negeri untuk mereka. Salam kenal. Nah, mereka kemarin punya mimpi. Dan hari ini apa yang mereka inginkan di Natal dikabulkan oleh semua kita yang dipakai Tuhan menjadi sahabat bagi teman-teman kita ini. Kita kasih ya kadonya untuk mereka ya, dari Pablo dan dari semua kita yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Dipegang, yes. Selamat Natal ya. Daniel yang hijau. Selamat Natal Daniel. Prilly yang baju putih. Prilly, selamat Natal. Dipegang ya. Suara yang oranye. Oke, suara yang oranye. Selamat Natal suara ya. Arumi yang pakai batik hitam. Arumi, selamat Natal. Dipegang dulu. Yang paling kecil, Zaki. Zaki siapa? Kamu. Adib, namanya Adib. Adib. Kebalik. Adib ini. Iya. Adib, pegang ya. Selamat Natal, Adib. Ini Aldo panggilannya. Oh, Aldo. Oke. Nah, adik-adik jangan khawatir. Pablo juga masih punya banyak hadiah dan banyak jajan. Tapi nanti ya sesudah ibadah ya. Sekarang Pablo mau lanjutkan dulu perjalanan. Kita sampai ketemu lagi di acara sesudah acara setelah ini. Bye bye. Selamat Natal. Wah, persembahan dari firman yang sangat bagus ya kita. Iya, setuju Jeff. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong diedarkan, kita akan memujikan Natal di hatiku.
Semua duduk tenang, kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Di hari Natal yang sangat luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih karena kami semua termasuk anak-anak Tuhan beri kesempatan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini sungguh-sungguh berguna bagi semuanya Tuhan yang terlibat, baik untuk panitia, baik untuk jemaatmu, baik untuk segala aktivitas yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dan juga Tuhan menolong kepada setiap yang mengelola persembahan ini. Kami serahkan Tuhan, persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan juga memberkati bagi kita semua yang sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, tidak terasa ya Jeffy, kita sudah sampai di penghujung acara Natal sore ini. Sekarang kita sudah ada di akhir penghujung acara. Sekarang sebelum kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Mario Gunawan, mari kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri dan penuh semangat sukacita Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy kita mengakhiri ibadah perayaan Natal sore hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih karena kami bersukacita hari ini merayakan Natal, kelahiran Kristus bagi kami, dan kami bersukacita karena Tuhan Yesus menjadikan kami sahabat. Maka kami pun juga mau belajar seperti Tuhan, mengasihi sesama kami, dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi sahabat-sahabat bagi sesama kami yang mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan ibadah perayaan Natal ini. Terima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami bersama hendak pulang. Kami mau membawa berkat Tuhan. Oleh karenanya anak-anak, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, cinta dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus akan senantiasa memberkati hidup anak-anak sekalian, dan yang akan terus menuntun hidup anak-anak, dan yang akan terus menjadi sahabat bagi anak-anak semua, kini
sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dan kami selaku MC mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.